Pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali, 55 tahun, Freeport ilegal, tutup Freeport, cabut Otsus, tolak DOB dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Amolongo, Mimo, Koya, Koha, Kilona, Nare, Yetum, Deolum, Tabea Mufa, Walak, Foimoy, Wanyambe, Nayaklak, Wa. Salam Pembebasan Nasional Bangsa Papua Barat. PT Freeport Indonesia telah lama menjadi malapetaka bagi bangsa West Papua. Kehadiran Freeport di tanah West Papua tak bisa dipisahkan dengan kehadiran pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan di tanah West Papua. Juga pemerintah kolonial Indonesia ikut ambil dalam malapetaka yang diderita bangsa West Papua. Sejak Freeport MC Moren beroperasi 1967 hingga 2022 yang ke-55 tahun, hal ini tersebut menjadi akar masalah dan konflik berkepanjangan dan merupakan kemauan modal imperialis dan keuntungan kapitalis internasional dari perebutan sumber daya alam di West Papua, sertakan pembangunan hak demokrasi terus dilakukan. Otonomi khusus dipaksa untuk harus diterima kolonial, tidak melihat aspirasi rakyat Papua yang terus melakukan protes untuk menolak perpanjangan Otsus. Namun, aspirasi rakyat Papua tersebut dibiarkan begitu saja. Hingga kini dipaksa untuk pemekaran daerah otonomi baru atau DOB di seluruh tanah Papua. Kolonial Indonesia tidak melihat persoalan akar konflik di Papua, namun terus memperpanjang konflik di West Papua demi penanaman modal sehingga terjadi banyak rentetan operasi militer. Demi kenyamanan dan keamanan proses penanaman modal belaka serta menanamkan cakar praktek kolonialisme dan melanggengkan kapitalisme di tanah West Papua. Pada tahun 2000, LSM HAM Papua membuat laporan tentang kekerasan aparat keamanan yang terjadi di berbagai wilayah West Papua. Di Panyai tercatat 614 orang meninggal, 13 orang hilang, 94 orang diperkosa. Di Biak 102 orang meninggal, 3 orang hilang, 37 orang dianiaya, 150 orang ditahan. Di Wamena 475 orang meninggal, di Sorong 60 orang meninggal, 5 orang hilang dan 7 orang korban pemerkosaan. Di Jayawijaya 137 orang meninggal, 2 orang hilang, 10 orang menjadi korban pemerkosaan, 3 orang menjadi korban penganiayaan, belum lagi pembakaran rumah ibadah di kampung, rumah alat-alat istiadat. Itu pun belum termasuk wilayah-wilayah lainnya yang belum terdata dengan baik mulai dari 1 Mei 1963 rakyat West Papua dianeksasi hingga saat ini. Selain terhadap kekerasan terhadap kemanusiaan, Freeport Indonesia juga berperan besar pada kerusakan alam West Papua. Puluhan ribu hektar hutan telah diubah menjadi hutan mati, pelupaan sungai akibat endapan limbah yang masuk dalam kategori limbah B3, bahan beracun berbahaya. Limbah tailing yang dibuang ke sungai Ajakwa, salah satu sungai di antara 5 sungai lain di Mimika. Masih ada sungai-sungai lain seperti sungai Hapwagon, sungai Otomana, sungai Minjarwi, sungai Aimoe, dan sungai Tipuka. Freeport Indonesia telah mengkontaminasi perairan dengan cairan asam berbahaya bagi kehidupan akuatif dan terancam bagi rakyat setempat. Freeport MC Moran, imperialis Amerika Serikat dan kolonialisme serta militerisme di West Papua merupakan kesatuan dan yang berperan besar terhadap rangkaian penindasan yang tersistematis di West Papua. Negara digunakan sebagai alat kelompok pemodal yang sedang berkuasa untuk melanggengkan
penindasan di bumi Papua. Kontrak karya pertama PT Freeport dan Indonesia melakukan pada tahun 1967, sementara penentuan pendapat rakyat atau PRP dilakukan pada tahun 1969. Itu pun dengan praktik yang manipulatif serta tidak demokratis. Ini merupakan sebuah cerminan dari kolaborasi antara kapitalisme, kolonialisme, dan militerisme yang diaplikasikan melalui praktik politik pengembangan paksa atau aneksasi West Papua ke dalam bingkai Republik Indonesia tanpa memberikan kebebasan bagi rakyat West Papua untuk menentukan nasib sendiri. Kondisi hari ini di Papua Barat terjadi pengungsian besar-besaran. Di Timika sendiri, suku asli Amukme telah terjadi sejak 6 Maret 2020 sekitar 40.819 orang dari sekitar area Papua mengungsi menuju kota Timika akibat dari pengungsian militer kolonial Indonesia di area Freeport. Semenjak 2018, kontak tembak antara TPNPB dan TNI Polri di Kabupaten Duga hingga di Timika, Intan Jaya, Maibrat, Puncak, Papua, dan beberapa tempat di seluruh tanah Papua. Bagi TPNPB dan TPNPB, TNI Polri merupakan agenda kolonial di tanah West Papua. Untuk membungkam proses perjuangan gerakan rakyat West Papua, tuntut perjuangan kemerdekaan dan sertakan meloloskan agenda para kolonial dan kapitalis internasional di bawah dengan imperialis menyangkut Freeport MC Moran di tanah West Papua. Operasi militer kolonial Indonesia dilakukan terus-menerus di beberapa tempat, terutama di Dugama, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, area PT Freeport, Timika, dan lain-lain. Melalui militer Indonesia terus melakukan kolonisasi yang terlebih melalui pembungkaman, penindasan, penembakan, pemboman, penyisiran, pemerkosaan, penangkapan, pemenjaraan, dan beragam penindasan terhadap rakyat West Papua. Dari hal ini, melalui kolonial Indonesia terus juga membungkam gerakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB dengan sebutan KKB, KKBS, teroris separatis. Sebenarnya TPNPB memperjuangkan untuk memperoleh hak penentuan nasib sendiri dan rakyat sipil hingga otonomi khusus pun diberikan tanpa melihat aspirasi rakyat Papua. Dan pemekaran daerah otonomi baru juga dipaksa akibatnya banyak proses yang terus terjadi di West Papua hingga hari ini. Freeport MC Moran sebagai akar permasalahan yang tidak membawa kesejahteraan dan keuntungan bagi rakyat West Papua yang telah beroperasi ilegal selama 55 tahun dan otonomi khusus jilid 2 sebagai malapetaka bagi bangsa West Papua serta daerah otonomi baru juga menjadi gula-gula untuk memusnahkan rakyat Papua. Oleh karena itu, melihat kekejaman kerja kolonialis Indonesia yang semakin brutal, kapitalis, dan kaum imperialis internasional di West Papua, maka dari itu kami Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali menuntut serta menyatakan sikap bahwa 1. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. 2. Cabut UUD Otonomi Khusus Jilid 2. 3. Cabut Omnibus Law. 4. Tolak pemekaran daerah otonomi baru atau DOB di seluruh tanah Papua. 5. Buka akses. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua di Indonesia. 9. Tutup PT Freeport, BP, LNG Tambu serta tolak pengembangan Blok Wabu dan eksploitasi PT Antam di Pegunungan Bintang. 10. Usut tuntas pelaku penembakan 2 anak di Intan Jaya.
11. Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal pelanggaran HAM. 12. Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dan TNI Polri terhadap mahasiswa dan rakyat West Papua. 13. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang, Maibrat, dan seluruh wilayah West Papua lainnya. 14. Belanda harus bertanggung jawab untuk menuntaskan proses dekolonisasi West Papua sebagaimana pernah mereka janjikan. 15. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses menentukan nasib sendiri, perluasan sejarah dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua. 16. Mendesak pemerintah RI untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung. 17. Buka jaminan kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi, dan berpendapat bagi bangsa West Papua. Demikian pernyataan sikap ini dibuat atas dukungan, partisipasi, dan kerjasama semua pihak. Kami ucapkan banyak terima kasih. Salam Pembebasan Nasional Papua Barat, Medan Juang, dan Pasar Bali, 7 April 2022, Aliansi Mahasiswa Papua. Papua, Merdeka! Papua, Merdeka! Papua, Merdeka!